Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali untuk pembelajaran tema 2 subtema 2, muatan ilmu pengetahuan sosial, kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Anak-anak, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 itu bukanlah akhir perjuangan bangsa Indonesia. Selama tahun 1945 sampai 1949, bangsa Indonesia masih harus mengalami serangkaian peristiwa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalian tahu, dalam mempertahankan kemerdekaan itu, rakyat Indonesia harus menghadapi Belanda dan sekutunya. Belum lagi harus melawan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di dalam negeri kita sendiri. Nah, inilah beberapa pertempuran yang terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita tercinta. Pertama adalah pertempuran 10 November 1945. Kalian pasti sudah sering mendengar. Ya, pertempuran ini terjadi di kota Surabaya. Pertempuran ini merupakan perang pertama pasukan Indonesia melawan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan. Dan ini merupakan pertempuran yang terberat dan terbesar dalam sejarah revolusi Indonesia. Oleh karena itu, tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran di Surabaya melawan tentara Inggris itu berlangsung mulai sejak tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Namun, puncaknya adalah tanggal 10 November 1945. Untuk mengenang pertempuran tersebut, maka dibangunlah Tugu Pahlawan yang sekarang berdiri tegak di Kota Pahlawan, Kota Surabaya. Yuk kita cari tahu apa sih latar belakang pertempuran 10 November 1945 itu? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Yang pertama adalah adanya insiden penyobekan bendera di Hotel Yamato atau Hotel Oranye yang sekarang menjadi Hotel Majapahit. Jadi pada waktu itu, Belanda diam-diam menaikkan bendera Belanda di atas menara Hotel Yamato. Nah, pemuda Surabaya marah. Akhirnya, mereka menyobek bendera Belanda yang warna biru. Jadi tinggal tersisa warna merah putih. Latar belakang selanjutnya adalah tewasnya Brigjen Malabi, yaitu pimpinan tentara Inggris di Jawa Timur. Lantas, adanya ultimatum Inggris agar pejuang dan rakyat Surabaya menyerahkan senjata pada tanggal 10 November 1945. Tentu saja, arek-arek Surabaya tidak mau menyerahkan senjata mereka. Akhirnya, terjadilah pertempuran 10 November itu. Pertempuran lain adalah pertempuran Ambarawa.
Latar belakang terjadinya pertempuran Ambarawa adalah awalnya tentara Inggris bertugas untuk membebaskan tawanan Belanda. Mereka malah mempersenjatai tawanan itu untuk melawan tentara Indonesia. Tentu saja tentara Indonesia marah. Akhirnya terjadilah pertempuran tanggal 11 sampai 15 Desember 1945. Akhir dari pertempuran itu adalah kemenangan di pihak Indonesia dan penarikan pasukan sekutu dari Ambarawa dan Magelang. Untuk mengenang pertempuran tersebut, maka dibangunlah Monumen Palagan Ambarawa di Ambarawa, Semarang. Pertempuran ketiga adalah Pertempuran 5 Hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Pertempuran itu terjadi karena tawanan Jepang melarikan diri dan gugurnya Dr. Karyadi. Kalian tahu siapakah Dr. Karyadi itu? Pada waktu itu, Dr. Karyadi adalah seorang dokter muda yang menjadi kepala rumah sakit di Semarang. Akhir dari pertempuran itu adalah adanya gencatan senjata dari kedua belah pihak. Dan untuk memperingati pertempuran tersebut, maka di kota Semarang dibangun Tugu Muda. Pertempuran yang keempat adalah Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini merupakan perlawanan rakyat melawan sekutu di Medan, Sumatera Utara. Pertempuran Medan Area terjadi tanggal 13 Oktober 1945 sampai tahun 1946. Tentara Indonesia bertempur melawan sekutu dan Nika dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Pertempuran yang kelima adalah Pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk kota Bandung sengaja membakar rumah mereka, lalu mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan Bandung. Kalian mesti bertanya, mengapa mereka membakar rumah mereka sendiri? Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan Nika untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer mereka. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka dibangunlah Monumen Bandung Lautan Api. Itu tadi beberapa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan senjata. Namun, perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga melalui meja perundingan atau yang disebut diplomasi. Apa saja perundingan yang kita lalui di masa itu? Nah, beberapa perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi antara lain ada Perjanjian Linggarjati,
Perundingan Renville, dan Konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Desa Linggarjati tanggal 11 November 1946. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Aka Ghani, Susanto, dan Muhammad Rum. Sedangkan Belanda diwakili oleh Schermerhorst. Adapun hasil perundingan adalah 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Perundingan yang kedua adalah Perundingan Renville. Perundingan Renville ini dilaksanakan di atas kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Dilaksanakan tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Indonesia pada waktu itu diwakili oleh Amir Syarifuddin. Sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Hasil perundingan Renville yaitu 1. Penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata. Yang kedua, daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan oleh tentara Indonesia. Garis Van Mook adalah garis batas wilayah kekuasaan Belanda dan Indonesia. Tentu saja dengan adanya garis Van Mook ini sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia semakin sempit. Yang ketiga, Belanda bebas membentuk negara federal melalui jejak pendapat. Yang keempat, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Kalau kita pikir, hasil perundingan Linggarjati dan Renville sangat merugikan bangsa Indonesia. Bagaimana dengan perundingan Meja Bundar? Nah, yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB dilaksanakan di kota Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Indonesia diwakili oleh Bapak Muhammad Hatta dan Belanda diwakili oleh Mr. Van Marsevelt. Hasil perundingan Konferensi Meja Bundar adalah 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian. 3. RIS mengembalikan semua hak milik Belanda. Nah, itu tadi anak-anakku, perjuangan dan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian sebagai generasi muda, teruslah berkarya, teruslah menjadi generasi harapan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan kita yang akan mendahului kalian. Tetap semangat, giatlah belajar, pegang teguh agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.